ada yang udah kenal lama di sosmed. Cuman memang aku jarang ngegubris dia gitu, nggak pernah yang ngegubris gimana. Terus dia nanya, tumben dibales, tumben di chat gitu kan, tumben ngebales. Dia nggak apa-apa kan karena sekarang udah sendiri. Emang kapan nikah gitu kan, karena nggak ada yang tahu aku udah nikah gitu kan. Terus akhirnya karena singkat ceritanya kenal, terus dia pengen ketemuan juga kan, ya udah kita ketemu tuh pertama kali. Tapi selama ketemu itu dia memperkenalkan aku ke orang tuanya lewat telepon. Dia single? Dia single, kerja di salah satu instansi negara. Oke. Memang masih honorer waktu itu. Terus ngenalin ke keluarganya lewat telepon gitu. Kalau lagi dekat sama aku kayak gitu kan. Memang jarang ketemu, tapi untuk perhatian secara komunikasi lebih intens. Dan dia menerima kamu dalam Iya, keadaan iya, janda anak iya, satu gitu. iya. Nah terus pas waktu orang tuanya lagi ada di Bogor, ngajak ketemu sama orang tuanya. Ya alhamdulillahnya dari pertama ketemu sampai sekarang nggak pernah mau tahu tentang masa lalu aku. Akhirnya menikah kalian? Iya, karena Oke. orang tuanya agamanya kuat, nggak menyarankan untuk Pacaran. Selang berapa lama tuh kenal langsung menikah? Kenal 6 bulan lamaran. Dari lamaran ke nikah itu bedanya 3 bulan. Ya nggak lama lah, 8 bulanan. Jadi hampir setahun. Dan waktu setahun. Jedanya cepet sih, karena kita juga jarang ketemu, paling komunikasi. Telepon gitu kan. Dia maksudnya dia jauh? Dia di Bogor, karena kan kalau kerja di instansi negara gitu kan, waktunya apalagi dia sering keluar kota kan dulu. Jadi agak susah gitu. Yang penting orang tuanya minta aku ngerti gitu kan, karena dia sering keluar, oke gitu kan. Itu 2016. Kenal 2015, 2016 nikah terus punya anak. Punya anak di bulan November 2016 juga. Oke. Cerita apa yang bisa dibagikan? Kalau sama yang kedua ini, keluarganya sih yang luar biasa. Kenapa? Yang tidak pernah membeda-bedakan status aku. Gitu, dari baik mertua, baik ibu bapaknya, baik. Ada cerita yang uniknya di suami kedua ini? Dan pokoknya selama aku nikah 5 tahun, ya keluarganya pokoknya ke aku itu ini banget lah gitu ya, care Pro lah ya. Ya. Nah, setelah itu kan suamiku kan nikah sama aku 2016 tuh ada goncangannya banyak. Ya kan? Dia kena cut karena tidak boleh ada honorer waktu itu. Pengurangan. Kenal lah dia pengurangan. Akhirnya dia kena pengurangan, dia kerja sama orang tuaku, relasi papaku, di kontraktor 2017. Papaku tuh masukin karena mikir aku punya bayi kan, anak udah 2 nih, gitu kan. Udah dia ikut di kontraktor sama papaku. Udah berjalan, ya aku kan sistemnya percaya Kak. Kalau aku belum lihat sendiri, apalagi aku nggak pernah ya namanya ngorek-ngorek handphone pasangan tuh nggak pernah kalau udah nikah. Percaya banget gitu kan. Nah 2000 kemarin COVID 2019-2020 ya. Setelah berarti masih COVID ya, itu 2019-2020-an. Iya, udah sering dimimpiin yang nggak enak sebenarnya. Mimpinya gimana? Mimpi kan kalau mimpi tuh selalu yang nggak enak lah. Ada yang pernah mimpinya dia tuh nikah lagi gitu kan, terus sampai kebangun di jam 5 pagi gitu kan. Terus sampai ada yang mimpinya akunya sakit, dipatok ular atau apa gitu, aneh-aneh lah gitu kan. Udah. Emang kalau mimpi dipatok ular tuh kenapa sih? Aku kurang tahu juga ya, pokoknya mimpinya nggak enak-enak. Aneh-aneh lah ya, menakutkan gitu ya. Nah terus akhirnya udah kayak gitu, mertua juga punya feeling nggak enak, gitu kan. Karena aku tipe orang kan kalau kontraktor jarang balik ya, jarang balik. Aku sistem dia bilang dia kerja oke, dia bilang ini ya oke, yang penting pemasukan buat di rumah ada, Lancar. gitu kan. Nah kesini-sini kan pemasukan nggak pernah
lancar gitu. Sebulan tuh jadi kamu curiganya dari situ. belum curiga. Belum Dia curiga. dia ngakunya tuh pembayarannya Telat. telat gitu kan. Sebulan tuh 300, 500 kalau bukan dari kakak-kakak 300 apa? ribu. Sebulan? Iya, kalau bukan dari kakak-kakaknya yang transfer, aku mungkin nggak bisa hidup istilahnya. Emang Atau gajinya berapa kamu nggak tahu? kalau gaji aku tahu sekitar 4 jutaan lebih. Oh, 4 jutaan UMR lebih, lah ya. iya. Terus akhirnya udah tuh mertua aku yang coba kamu ikutin, selidikin ada apa. Nggak mau, takut. Aku bilang takut kenapa? Nggak apa-apa lah diselidikin aja. Enggak, aku nggak mau, aku takut gitu kan. Nah, di 2020 awal Januari iparku telepon, ada yang mau diomongin. Mila. Iya. Mila, ada yang mau diomongin katanya. Apa tuh, kata aku gitu kan. Tapi kamu harus siap gitu. Teteh tuh pengen ngomong karena kamu lagi isi Hamil yang anak dari suami itu ya? Iya, yang ketiga ya. Yang ketiga. Ya anak ketiga maksudnya dari anak kedua dari suami kedua gitu kan. Teteh mau cerita gitu kan. Kamu tahu nggak kalau suami kamu nih punya selingkuhan? Enggak, aku bilang. Tunggu ya 10 menit katanya gitu kan. Teteh kirim nih katanya. Apa yang dikirim tuh? Screenshotan. Chat WA. Chat lewat IG. Tahu dari mana ipar kamu? Karena si perempuan ini kan kalau di perempuan ini ngefollow, terus udah gitu suka masuk ke beranda-beranda IG tuh ya kan. Pertama didiemin, kok makin kesini makin nggak baik nih gitu kan. Akhirnya dicat lah sama kakak iparku. Ya perempuan tuh awalnya bilang ya saya akan ngejauhin gitu-gitu awalnya. Enggak, maksudnya tahu dari mana kok tiba-tiba? Karena ada foto chat berdua di dalam Instagram. Iya, foto berdua yang dari dia Oh, kurang baik lah. dia publish ke sosmed. Kalau gitulah publish. Terus yang si perempuannya bilang akan ngejauhin, ternyata enggak gitu kan. Terus aja dipepet gitu kayak gitu. Terus karena kan 2020 tuh mantan suamiku tuh kan nggak kerja ya. Nggak kerja tuh dalam arti lagi pengurangan kan, kolaps ya. Karena kan nggak boleh ada yang ini karena COVID ya. Jadi kehidupannya dia uang dari perempuan ini disubsidi lah istilahnya gitu kan. Jadi agak betah lah dia di tempat itu gitu kan karena ada pemasukan. Sampai aku yang hamil yang ketiga tuh nggak diakuin. Aku dibilangnya selingkuh. Yang marah siapa yang bilang selingkuh? Aku dibilangnya selingkuh sama suami. Bukan anak dia katanya. Oh. Padahal kita tuh terakhir berhubungan tuh di Desember 2019 itu terakhirnya itu. Dia tuh nggak ngakuin gitu. Apa yang sampai ibunya tuh sampai nangis. Aku nggak diaku, bayinya nggak diakuin. Tapi pas suami selingkuh, kamu tegur nggak dia? Aku berantem. Gimana? Sampai aku tonjok. Ya Allah, gimana coba berantemnya? Pas pertama kamu tahu, emosi dong, lagi hamil diselingkuhin gitu kan. Kamu labrak suami kamu, apa kamu enggak, dia nunggu dia pulang. Dia kaget. Dia awalnya kaget. Gimana ceritanya? Dia kan aku kirimin tuh chatan dari kakaknya ya. Oh, di forward sama kamu. Aku forward semua, terus sampai ke perempuan-perempuannya yang dicat sama kakak-kakaknya, pengen diakuin. Sampai sekarang pun dipanggilnya tuh bukan perempuan baik. Kata-kata iblis, setan gitu. Sama si kakak kamu. Kakak iparku, jadi nganggap si perempuannya iblis gitu kan. Udah, sampai mertua aku juga ngomongnya kayak gitu. Sampai kalau bahasa Sunda mah, mantan suamiku tuh udah dipanggilnya Sia, udah kasar aja. Kata Sia kan kalau Sunda mah udah kasar gitu. Kayak gitu. Begitu di forward reaksi dia gimana? Dia kaget. Balas? Enggak, dia kaget, terus tiba-tiba dia sore dia pulang. Dijelasin dulu gini, enggak, ini tuh udah bukan lebih dari penjelasan, saya bilang gitu. Tega ya kata saya gitu. Saya tuh nggak pernah minta apa-apa, saya nggak
kok gini balasannya gitu. Apa yang kurang? Kalau memang saya kurang, harusnya bisa kamu nutupin kekurangan saya, bukannya kamu malah cari ke yang lain gitu kan. Itu kamu lagi hamil berapa bulan? Udah ketahuan hamil tuh di bulan Februari. Kejadian itu kamu hamil berapa bulan? Mau masuk 3 deh kalau nggak salah. 2 apa 3 gitu. Terus tega ya kata aku gitu kan. Lo tau nggak saya lagi hamil gitu kan. Kamu selingkuh. Dia ngomong ke kakak-kakaknya aku selingkuh. Bayangin aja aku di rumah doang ngurusin yang sakit kan. Anakku yang nomor 1 kan baru bisa jalan usia 5 tahun kan waktu itu. Ngurusin yang 5 tahun sama yang usianya dulu 3 tahun, yang nomor 2 tuh kan. Terus mau pergi kayak gimana? Lo ngasih kebutuhan hidup aja kurang gitu kan. Gue nggak pernah protes, nggak pernah protes aku Kak. Dia ngasih berapa nggak pernah protes. Yang banyak kebantu ya itu, kalau nggak dari keluargaku ya dari keluarga dia gitu. Kalau nggak bakal bisa, untuk kebutuhan nggak akan ada. Iya. Kok dia merasa itu bukan anaknya dia? Emang dia nggak merasa dia ini kamu dia, atau gimana? Pokoknya ini sampai sekarang di Google Drive aku itu semua aku simpan. Aku simpan. Tapi nggak pernah mau aku buka. Kenapa? Suatu saat dia kan udah 3 tahun setengah ya, nggak ketemu anak yang dari baru lahir ini. Sampai sekarang kenapa? Itu akan jadi bumerang dia nantinya. Berarti setelah kejadian itu bagaimana? Setelah kejadian itu dia kita sempat coba. Enggak kan pulang tuh suami kamu tuh. Terus gimana? Kan kamu sempat katanya berantem. Berantem. Aku sempat berantem sama dia tuh. Kayak kita ngedrop banget Kak. Ngedenger yang namanya suami selingkuh, terus nggak diakuin anak. Dituduh selingkuh pula. Iya, dituduh selingkuh itu ngedrop banget. Sampai sakit aku. Terus sampai pas itu mau masuk ke bulan puasa. Yang katanya kamu nonjok dia gimana? Iya, itu aku udah nonjok dia karena kan dia ngomong mulu kan. Ngomong mulu. Terus aku bilang apa gitu depan anakku yang nomor 2. Terus dasar lu kayak gitu. Aku dasar lu nggak usah, maksudnya jangan banyak ngomong, lu udah salah, lu diem. Jadi kamu nonjok dia. Aku nonjok apanya? Ditonjok pelipis ininya. Dia itu apa, dia jatuh ke kasur. Oh berarti kenceng dong. Kenceng. Terus sampai dia ngomong, berarti kamu KDRT. Sampai aku ngomong ke ibunya, KDRT itu bukan cuma cewek yang dipukul, tapi kalau cowok dipukul itu juga cowok berhak mengadu. KDRT. Tapi selingkuh juga nggak baik ya, bukan berarti harus ditiru. Kan karena udah kesel, terus lu masih ngelak gitu istilahnya. Masih ngelak, masih yang teman-temannya tuh udah ngomong gini gitu, teman-teman tuh perempuan. Pas kamu tonjok, dia jatuh ke kasur, terus ya udah dia bilangnya aku kasar, aku galak gitu. Kasar, galak. Terus galak. Dia tapi nggak balas, nggak KDRT lagi. Kenapa? Nggak balas. Dia sempet kan mau kena lagi tuh ya sama aku. Sempet dipegang, terus dia sempet yang ngedorong aku kena ke lemari, ujung lemari yang ketutup kan, lemari dorong gitu. Ini kasur, ini lemari. Dia sempat di sini, sempat ngedorong. Terus sempat ini kan sakit langsung karena yang namanya lagi hamil kan, yang lemes kayak gimana gitu kan. Sempat aku jatuh terus dia bilang, orang didorongnya juga pelan, dia bilang gitu. Gimana dorong pelan, yang namanya laki-laki kan tenaganya lebih ini kan dibanding orang yang lemah. Udahlah kayak gitu. Ya pokoknya intinya dia selingkuh tuh karena banyak kurangnya di aku gitu kan. Dia ngomong gitu? Iya, cuman dia ngomongnya gimana? Ya pokoknya aku tuh dari aku pacaran sama dia itu perhatiannya beda. Jadi aku lebih ke anak-anak. Dia tuh pengennya walaupun lo ke anak-anak, lo ke gue juga harus perhatian gitu. Harusnya, tapi untuk dia feedback ke akunya, aku di anak-anak tuh kurang gitu. Maksudnya gue kan di rumah, seegois sih sebenarnya. Aku juga pengennya diperhatiin, dia juga pengennya diperhatiin gitu. Cuman seharusnya dia mengerti kita tuh punya anak yang satu nih spesial gitu kan. Terus ada lagi yang usia 3 tahun gitu. Kalau misalnya nggak diangkat telepon, kalau nggak diangkat telepon Kak, itu dia nelpon ke tetangga sebelah.
kemana sih bunda itu, nggak ada gitu, minta tolong dong gitu. Jadi mungkin curiganya di situ kali kamu selingkuhnya. Enggak, karena rumah aku itu tempat orang pada ngumpul ibu-ibu. Jadi bisa dicek lah ya. Iya,